Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Ripa? Alhamdulillah baik-baik, Ibu. Oke, alhamdulillah. Bagaimana keadaannya selama beberapa minggu kebelakang? Alhamdulillah overthinking saya sudah berkurang. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada sesi kedua ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ripa karena sudah meluangkan waktunya. Sebelum Ripa mau ada dinas dulu ke rumah sakit, bisa menyempatkan waktunya ke sini. Saya sangat berterima kasih. Dan seperti biasa, saya di sini izin merekam dengan video dan izin membawa alat tulis bila mana ada apa yang perlu saya catat. Baik. Tidak apa-apa? Tidak. Oke. Dan mungkin Ripa juga sudah tahu bahwa dalam sesi konseling kita ini tidak akan ada yang tahu ya, kecuali saya dan dosen pengampu saya yang tahu. Baik. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada sesi konseling, saya ingin bertanya, apakah ada perubahan atau keberhasilan Ripa setelah sesi pertemuan kemarin itu? Ada, saya sudah bisa bercengkrama. Saya sudah memulai bercengkrama dengan orang tua saya, pasangan saya, dan teman-teman saya. Oke, apa yang Ripa lakukan? Saya yang pertama mungkin kepada orang tua saya sudah memulai menceritakan tentang kegiatan-kegiatan saya selama 1 hari full. Ke pacar saya pun sama, saya menjelaskan apa saja yang saya sudah lakukan selama hari itu, dan ke teman-teman saya pun sama seperti itu. Oke, jadi lebih mendekatkan diri kembali gitu, Iya, bersama orang-orang terdekat Ripa Iya. gitu. Oke, dan apa yang membuat Ripa merasa lebih baik dari sebelumnya? Lebih baik karena mungkin saya sudah mampu untuk bisa berbicara lagi. Saya tidak memendamnya itu sendiri. Oke. Jadi apapun yang saya sudah lalui hari itu, saya bisa menceritakan kepada orang tua saya, pasangan saya, dan teman-teman saya. Oke, jadi Ripa merasa lebih baik karena Iya. Ripa sudah berani untuk berbicara kepada orang-orang terdekat Ripa Iya, begitu. betul. Oke. Karena permasalahan Ripa di sini itu mengalami overthinking gitu ya. Betul. Overthinkingnya itu karena memang apa ya, sudah terjadi gitu, sudah ada penyebab gitu yang membuat Ripa overthinking. Iya, betul. Terutama mungkin ke pacar Ripa juga gitu dulu. Kemarin Ripa berbicara bahwa karena adanya permasalahan di masa lalu yang membuat Ripa overthinking. Oke, dan bagaimana Ripa bisa mulai percaya kepada pacar Ripa, atau bagaimana sih cara Ripa menghilangkan overthinking? Mungkin saya yang pertama, mungkin saya memberikan kesempatan yang kedua untuk pacar saya sendiri. Oke. Dan alhamdulillah dia bisa membuktikannya setelah saya memberikan kesempatan itu. Oke, apa yang Ripa lihat dari pembuktian pacar Ripa? Dari perubahan sikap, sikap dia terhadap saya, sikap dia terhadap lingkungannya sendiri gitu. Jadi saya memberikan kepercayaan lah untuk dia. Oke. Yang kedua kalinya. Tapi komunikasi tetap jalan. Komunikasi alhamdulillah tetap jalan. Lebih baik dari sebelumnya. Ya, lebih baik. Oke, jadi ada perubahan juga gitu. Iya. Dari pacar Ripa juga. Apa sih yang terjadi ketika Ripa mulai percaya kembali? Yang terjadi ketika saya sudah Iya. saya sedikit bahagia mungkin ya, karena melewati masa-masa yang dulu mungkin saya tidak dianya juga tidak memberikan saya kepercayaan, mungkin ya saya juga dianya tuh seperti tidak memperdulikan saya. Tapi alhamdulillah setelah saya pergi dulu dan selanjutnya saya memberi kesempatan lagi kepada dia, alhamdulillah dia membuktikannya dan saya bahagia gitu. Oke, melihat jadi prosesnya jadi dia. Ripa sempat menghilang gitu. Iya, betul, menghilang. Oke, Dan
tapi dianya nyari gitu. Ya, nyari seperti itu. Oke, jadi semua kembali lagi gitu. Iya, seperti semula. Alhamdulillah, berarti dengan Ripa menghilang juga bisa membuat dia berpikir gitu Iya. ya. Karena memang kalau laki-laki pastinya ketika dia benar-benar mencintai akan mencari gitu. Iya, betul seperti itu. Oke. Dan bagaimana sih perasaan Ripa ketika Ripa sudah mencapai keberhasilan Ripa sejauh ini gitulah? Saya bahagia, saya senang, karena saya bangga terhadap diri saya sendiri sudah melewati masa-masa itu. Sebelumnya apa yang Ripa lakukan untuk Ripa tidak berpikiran negatif lagi? Untuk saya tidak berpikiran negatif, mungkin saya akan menghindari menyendiri diri saya sendiri di kamar. Saya akan melakukan banyak aktivitas lagi, seperti ya mungkin menyapu, mengepel dan lain sebagainya. Oke, jadi Ripa lebih menyibukkan diri gitu Iya. ya. Betul. Karena Ripa juga mungkin menyadari ketika Ripa overthinking juga malah menyiksa diri. Iya, seperti itu. Oke. Dan siapa sih orang yang pertama kali mengetahui bahwa dalam diri Ripa itu sudah mencapai keberhasilan? Diri saya sendiri dan teman-teman. Teman-teman, Iya. apa yang teman-teman katakan atau apa respon mereka? Respon mereka terhadap saya memberi apresiasi. Tentunya mereka bangga terhadap saya karena mungkin mereka juga tahu perjalanan cinta saya seperti Oke. itu. Jadi mereka juga mensupport lah Iya. gitu ya. Oke. Dan ketika Ripa melihat teman-teman Ripa mensupport Ripa, bagaimana perasaan Ripa? Saya bahagia karena teman-teman saya sudah ada gitu di masa terpuruk saya waktu itu. Oke, meskipun permasalahan kemarin sempat juga Ripa mengalami overthinking ya Iya. terhadap teman-teman Ripa, tetapi teman-temannya pun Ada gitu. ada, karena mungkin itu mah hanya kesalahpahaman aja ya, Iya. karena kesibukan masing-masing. Betul seperti itu. Oke, baik. Waktu itu Ripa berada di skala 4 kalau nggak salah ya. Iya, 4. Oke, setelah Ripa melakukan keberhasilan, sekarang Ripa berada di skala berapa? 3. Berada di skala 3, berarti satu langkah lebih. Bahagia. Oke, baik. Bagus ya, Ripa sudah bisa gitu mengendalikan diri Ripa sendiri gitu. Alhamdulillah. Oke. Dan tujuan Ripa itu ingin berada di skala berapa? 0. Oke. Apa yang terjadi jika Ripa benar-benar di skala 0? Bahagia, paling bahagia. Tidak ada beban. Iya, betul. Selain itu, Sudah. oke. Mudah-mudahan Ripa nanti selama konseling bersama saya bisa mencapai ya. Amin. Amin. Dan luar biasa lah, Ripa sekarang sudah tidak mengalami overthinking lah, sedikit demi sedikit bisa meminimalisir lah dengan kesibukan Ripa. Mungkin sekarang juga Ripa kan tugas kuliah, ada dinas ya, yang mungkin itu sangat sibuk sekali gitu. Iya, betul. Jadi pasti tidak ada waktu untuk memikirkan hal yang tidak penting gitu Iya. kan. Betul sekali. Dan mudah-mudahan Ripa juga apa ya masalah-masalah sedikit mah pasti ada kan ya. Cuma iya sih, memang karena ketika kita mempunyai kesibukan yang memang itu benar-benar tanggung jawab, pasti kita akan memikirkan itu. Iya, Begitu yang Ripa rasakan. betul. Oke. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin di mana Ripa juga membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Dan saya ingin Ripa fokus dan Ripa tarik nafas. Silahkan Ripa bisa tutupkan matanya. Baik, sebentar. Sudah. Oke, apakah Ripa sudah rileks? Sudah. Oke, baik. Sekarang Ripa bisa membayangkan di depan Ripa terdapat sebuah bola kristal. Apakah Ripa tahu bola kristal itu seperti apa? Tahu.
Oke, sudah terbayang. Sudah. Dan di mana bola kristal itu menunjukkan masa depan Ripa, beberapa waktu yang akan datang, bahkan beberapa tahun yang akan datang. Nah, di dalam bola kristal itu menunjukkan Ripa yang bisa berdamai dengan keadaan, dengan diri Ripa sendiri, dengan orang-orang di sekeliling Ripa, terutama orang tua dan pacar Ripa. Adegan apa yang kira-kira muncul di sana? Saya sudah wisuda, sudah beres S1, didampingi oleh kedua orang tua saya, keluarga besar saya dan pacar saya. Lalu teman-teman saya menyusul untuk memberikan ucapan selamat atas gelar saya. Oke, jadi yang Ripa bayangkan itu Ripa mencapai kesuksesan. Iya, betul. Ripa sudah merasa bahagia di sana. Ya, tidak ada beban lagi. Oke, dan hubungan Ripa bersama orang tua, pacar dan teman-teman sangat baik. Iya, betul. Oke, apa yang mau Ripa sampaikan kepada mereka? Untuk orang tua saya mungkin yang pertama, terima kasih karena sudah membesarkan saya dari bayi sampai sekarang. Mohon maaf mungkin saya tidak bisa membalas jasa-jasa mereka. Doakan saya agar segera bisa menyelesaikan gelar sarjana ini. Dan untuk pacar saya, terima kasih mungkin selama ini sudah menjadi istilahnya itu tempat curhat untuk saya, berbagai keluh kesah. Dan selanjutnya untuk teman-teman saya, teman SMK dan teman kuliah, terima kasih karena sudah bisa berteman dengan saya dan sudah ada ketika saya terpuruk karena masalah-masalah dengan percintaan dan dengan tugas juga. Sudah. Oke, baik. Jadi Ripa mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang terdekat Ripa. Iya, betul. Oke, kira-kira bagaimana respon mereka terhadap ucapan Ripa? Mereka pasti bahagia dan bangga juga. Oke, sudah? Sudah. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi yang terbayang? Tidak ada. Sudah. Oke, silakan Ripa bisa membuka matanya kembali. Baik. Oke, sudah merasa enak kan? Sudah. Oke, apa yang perlu Ripa lakukan agar yang terjadi dalam bola kristal tersebut bisa benar-benar nyata terjadi? Saya harus menjauhi pikiran negatif yang ada di pikiran saya. Saya harus banyak lagi mungkin bercerita kepada kedua orang tua saya, teman dan pacar saya. Saya tidak lagi untuk memendamnya sendiri, agar semua cita-cita dan harapan saya bisa terwujud. Oke, jadi Ripa akan lebih mendekatkan diri lagi ya bersama mereka gitu, tanpa memikirkan yang tidak penting lah ya. Iya, betul. Oke, kira-kira nih apa langkah termudah yang perlu Ripa lakukan untuk bisa mencapai keberhasilan Ripa dengan segala hubungan baik bersama orang-orang terdekat Ripa? Menjauhi hal-hal yang mungkin saya tidak penting menurut saya, ya seperti contohnya mungkin ya saya menjauhi diri saya agar tidak sendiri gitu. Saya akan memulai menyibukkan diri saya dengan hal-hal yang penting seperti banyak membaca buku mungkin atau mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, jadi Ripa lebih menyibukkan diri, mendekatkan diri bersama orang-orang. Oke, dan apakah ada yang akan Ripa sampaikan kepada orang-orang terdekat Ripa agar hubungan Ripa bisa tetap baik-baik saja gitu? Ada mungkin saya akan sampaikan kepada kedua orang tua saya dan pacar dan teman-teman saya, mudah-mudahan hubungan saya tetap baik dan saya tidak akan lagi memikirkan hal yang tidak penting. Overthinking saya akan saya buang jauh-jauh terhadap orang tua, pacar dan teman-teman saya. Oke, baik. Bagaimana perasaan Ripa ketika itu benar-benar bisa dirasakan dan dilakukan? Saya akan merasa paling bahagia sekali. Saya tidak ada lagi beban yang ada di pikiran saya dan hati saya. Oke, baik.
Dan jika dirasakan, bagian tubuh mana yang dirasa bahagia oleh Ripa? Hati. Hati. Kenapa bisa hati yang Ripa pilih? Karena mungkin tidak ada lagi beban di hati saya sudah bisa menceritakan semuanya seperti itu. Oke, karena Ripa juga tadinya mungkin tertutup atas Iya. permasalahannya. Sekarang Ripa bisa menceritakan atau berkomunikasi lah ya dengan Iya. baik. Oke. Saya ingin Ripa fokus pada bagian tubuh atau perasaan yang sudah Ripa rasakan. Iya. Ripa merasa sangat bahagia sekali dan silakan Ripa bisa menutupkan matanya. Iya. Sudah. Dan apakah perasaan itu besar atau kecil? Perasaan Besar. bahagia. Besar sekali. Besar sekali. Berbentuk atau tidak? Berbentuk Bentuknya seperti apa? bulat, besar, Oke. Dan berwarna atau tidak? berwarna Berwarna. Warnanya itu merah. merah. Oke. Dan Ripa mempunyai perasaan bahagia yang sangat besar dengan bentuk yang bulat bahkan berwarna merah, dimana bentuk yang berwarna itu menggambarkan bahwa Ripa sangat mempunyai perasaan sangat bahagia sekali. Iya, betul. Oke, dan Ripa bisa membuka matanya kembali. Oke, sudah enak kan? Sudah. Oke, apakah ada sensasi perasaan bahagia yang pernah terjadi di masa lalu Ya, ada. yang seperti sekarang Ripa rasakan? Ya. Oke, bisa Ripa ceritakan? Saya bisa merasakan di mana keluarga saya berlibur ke pantai dan saya itu pernah dirasakan masa lalu oleh saya. Oke, itu waktunya kapan? Apakah Ripa masih sekolah atau? Masih sekolah, saya pernah berlibur bersama keluarga saya waktu saya SMK dan saya sangat senang sekali waktu itu. Oke, apa yang terjadi ketika Ripa merasa bahagia waktu berlibur bersama keluarga? Karena saya bisa merasakan berlibur bersama keluarga saya, walaupun saya tahu keluarga saya semuanya orangnya sibuk-sibuk. Oke, jadi Ripa merasa bahagia karena bisa berkumpul Ya, gitu ya betul. bersama keluarga Ripa dengan sangat bahagia karena memang komunikasinya sangat baik juga begitu, kurang lebih. Selain itu, apakah ada pengalaman lain yang Ripa rasa bahagia seperti? Ada waktu saya SMK dengan teman-teman saya banyak main mungkin dengan teman-teman saya merasa bahagia. Walaupun saat ini mungkin dengan teman-teman saya sulit untuk bermain gitu. Oke. Seperti itu. Jadi belum ada kesibukan mungkin Iya. ya. Jadi ya banyak waktu lah untuk bertemu mungkin bersama teman-teman Ripa. Iya, betul. Oke. Dan apakah ada pengalaman lain lagi? Sudah. Sudah? Iya. Oke. Saya simpulkan terlebih dahulu mungkin ya. Iya, baik. Dari pertemuan awal tadi Ripa sudah menceritakan bahwa Ripa mengalami keberhasilan, Iya. dimana Ripa sudah bisa membuang rasa overthinking Ripa, pikiran overthinking Ripa untuk orang-orang terdekat Ripa dengan cara komunikasi dengan baik gitu, mendekatkan diri lah bersama teman orang-orang terdekat Ripa ini ya. Dan Ripa juga berani gitu untuk berbicara terutama kepada orang tua mungkinnya yang dimana mungkin Ripa juga sebelumnya merasa dekat hanya dengan nenek Ripa, dan Ripa juga sekarang bisa berbicara kepada orang tua Ripa mungkinnya. Dan Ripa sudah memberikan kesempatan kedua juga kepada pacar Ripa, meskipun dengan cara Ripa menghilang dulu gitu ya, tapi terbukti juga gitu bahwa pacar Ripa masih ingin gitu bersama Ripa mungkin ya. Dan akhirnya Ripa pun percaya gitu kan bahwa perubahan itu ada gitu, dan Ripa bisa menyibukkan diri yang lebih penting gitu, meskipun tidak hanya di rumah. Dan kebetulan juga mungkin sekarang Ripa lagi ada tugas dari kampus gitu, untuk Ripa bisa lebih tidak memikirkan hal yang
tidak penting karena ada yang lebih penting Iya. gitu dari harus overthinking lah gitu. Dan Ripa juga kemarin di pertemuan sesi pertama itu berada di skala 4 ya. Iya. Oke, dan alhamdulillah gitu ya, sekarang Ripa satu langkah turun lagi, dimana ketika Ripa mempunyai perasaan angka atau turun lagi, Ripa bahagia gitu. Karena ya sudah Ripa ketahui bahwa dari skala 0 sampai 10 itu, dimana angka 0 Ripa mempunyai perasaan sangat bahagia sekali, dan angka 10 itu Ripa merasa sangat terpuruk sekali gitu ya. Oke, dan Ripa juga sudah membayangkan bahwa ketika Ripa bisa menjalin komunikasi dengan baik bersama keluarga Ripa, pacar Ripa, dan teman-teman Ripa, Ripa merasakan sangat bahagia sekali. Karena memang itu ya kunci utama Ripa, tidak ingin kan terpuruk selalu dalam perasaan atau pikiran negatif Ripa gitu ya. Dan Ripa juga mengucapkan mungkin banyak terima kasih kepada orang tua lah, Iya. pacar Ripa gitu, sudah teman-teman bahkan yang sudah menemani dalam kesulitan perjalanan selama ini. Iya. Oke, dan Ripa juga mempunyai perasaan bahagia yang dimana perasaan itu sangat besar Iya. yang Ripa rasakan, dan Ripa juga membayangkan bahwa dulu Ripa pernah mempunyai perasaan seperti ini gitu ya. Iya, betul. Oke. Dan mungkin kembali lagi di sini saya mempunyai skala lagi dari 0 sampai 10, dimana yang sudah tadi saya jelaskan. Sekarang Ripa berada di skala berapa? 2. Oke, Ripa berada di skala 2, berarti sudah turun lagi. Iya. Oke, apa yang membuat Ripa yakin sekarang sudah turun di skala 2? Karena saya yakin overthinking yang ada di diri saya akan hilang. Jadi saya merasa bahagia. Oke, mungkin Ripa juga karena tujuan Ripa berada di skala 0, Iya. jadi Ripa juga mungkin belum sepenuhnya ya. Tadi Ripa sudah katakan bahwa kadang ada gitu Iya. perasaannya, masih ada gitu lah. Iya. Oke, bagaimana Ripa bisa mencapai di skala 0 nih? Kira-kira apa yang akan Ripa lakukan? Mungkin akan lebih menyibukkan lagi ya, tadi seperti tadi yang saya bilang, saya akan lebih menyibukkan diri saya lagi. Saya akan mungkin dengan kegiatan rumah ataupun kegiatan di kampus, dan saya akan lebih banyak bicara lagi sama dengan orang tua, pacar, dan sahabat-sahabat saya. Oke, tetap mungkin ya yang akan dijalani lebih ke mendekatkan diri, karena mungkin Ripa juga sebelumnya tidak berani mendekatkan diri itu mungkin karena ya gitu, merasa Iya. semuanya tidak baik-baik aja gitu. Oke, berarti Ripa sudah menjalankan tugas dari saya ya, Iya. satu persatu, yang mungkin dari sesi pertama itu saya bilang mencoba gitu ya untuk berani berbicara, karena tidak semua hal harus orang lain yang mendahului ketika kita ingin mempunyai hubungan baik-baik aja. Iya. Oke. Dan bagaimana sih perasaan ketika Ripa bisa mencapai di skala 2 sekarang ini? Skala 2, saya merasa bahagia, hati saya sudah merasa plong gitu. Sudah tidak ada lagi tumpukan masalah Oke. yang sering saya pendam. Apakah ada hal lain lagi yang perlu Ripa lakukan selain yang sudah Ripa sampaikan? Tidak ada, mungkin sudah seperti itu saja. Oke. Dan saya berapresiasi lah kepada Ripa gitu ya, sudah mampu mengendalikan diri Ripa sendiri gitu ya, untuk berani berbicara. Dan apa yang perlu Ripa lakukan dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu depan sampai kita bertemu lagi? Sampai nanti bertemu di sesi selanjutnya, saya akan mencoba banyak hal baru mungkin ya yang belum saya lakukan Oke. untuk menjauhi overthinking itu. Dan selanjutnya saya akan lebih banyak membaca-baca lah tentang mental health gitu, seperti itu. Baik. Bagus ya mempunyai pikiran seperti itu, Iya. karena
ya pada dasarnya mungkin yang tahu diri kita hanya diri kita sendiri kan. Iya betul. Oke, tadi Ripa sampaikan bahwa mungkin masih ada kadang overthinkingnya. Iya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin bertanya dulu, kira-kira apa yang membuat Ripa kadang-kadang merasa overthinking? Paling kalau misalkan saya lagi sendiri, kadang tiba-tiba nangis gitu, kadang pikiran yang negatif itu suka datang, jadi saya suka memikirkan hal yang negatif itu. Iya. Oke, jadi mungkin karena Ripa yang tadinya mungkin Ripa lagi beraktivitas, Iya. terus pulang di kamar sendirian, jadi malah overthinking kembali Iya. gitu. Karena mungkin itu juga bisa apa ya, penyebab dari karena Ripa sudah capek mungkin ya. Iya. Jadi pikirannya malah kemana-mana juga. Iya betul. Oke. Dan mungkin apakah tidak keberatan atau gak apa-apa gitu untuk melakukan sesi selanjutnya Tidak Bapak. agar mungkin kita bisa mencapai di skala 0. Iya betul. Oke. Dan mungkin dari saya Ripa bisa tadi Ripa sudah sampaikan bahwa akan mencoba hal-hal baru Iya. untuk tidak overthinking lagi, dan itu bisa menjadi PR buat Ripa Iya. sampai kita bertemu kembali. Ya baik. Oke. Dan Ripa sekarang saya ingin Ripa menuliskan pesan atau kesan, atau bisa juga pesan dan kesan selama Ripa melakukan sesi konseling ini. Silakan. Izin saya nulis. Baik. Ya sudah. Oke. Iya. Silakan bisa disampaikan dengan pesan suara. Oh baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Ica yang sudah membantu mungkin menyelesaikan permasalahan yang berada di kepala saya dan hati saya. Terima kasih karena saran-sarannya kepada saya. Alhamdulillah, overthinking saya sudah menghilang, walaupun kadang-kadang pikiran itu suka datang, dan saya selalu menerapkan apa yang telah Ibu Ica sampaikan kepada saya waktu minggu lalu. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Oke, baik. Mungkin dari saya terima kasih juga Ripa sudah mempercayai saya untuk berbicara atau curhat kepada saya tentang permasalahan yang sedang Ripa alami gitu ya. Semoga setiap pertemuan kita ada manfaatnya untuk Ripa terutama, dan saya juga mempunyai banyak pembelajaran gitu ketika kita sudah melakukan sesi konseling ini. Dan mungkin saya juga mengucapkan apresiasi lah kepada Ripa, karena Ripa sudah bisa menjalankan tugas Ripa juga bisa lebih mementingkan diri sendiri, dan Ripa bisa memilih mana yang lebih penting dipikirkan dan mana yang tidak perlu dipikirkan gitu. Ripa juga sudah memberanikan diri berbicara kepada orang tua, kepada pacar, dan teman-teman Ripa bisa berkomunikasi dengan baik tentunya. Dan mungkin kedepannya mudah-mudahan Ripa juga selalu bisa berhubungan baik, terutama bersama orang tua, dengan pacar yang menjadi support system Ripa mungkin selama ini gitu kan. Jadi ya ketika ada permasalahan sedikit-sedikit mah ajar gitu ya, asal jangan ya itu. Nah, Ripa juga udah tahu gitu kan, dari tadi Ripa menyampaikan jawabannya seperti apa, bagaimana Ripa untuk tidak berpikiran negatif terus, karena itu hanya membuat diri Ripa sakit gitu. Ketika Ripa berpikiran negatif hanya akan membuat Ripa pusing lah gitu ya. Iya. Oke, baik. Apakah ada lagi yang perlu Ripa sampaikan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita tutup saja sesi konseling ini.
Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya Ripa. Semoga Ripa sehat selalu, semoga Ripa lancar dalam segala urusannya mungkin ya. Sampai bertemu kembali di sesi selanjutnya dan mudah-mudahan sesi selanjutnya bisa mencapai tujuan Ripa itu seperti apa. Iya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.